kasih Ketua Bawaslu Kepri Julhadril. Oke, kita mulai. Bang Ariel. Bang Ariel, kita kepingin tahu dulu lah apa sih tugas dan kewenangan dari Bawaslu. Jadi biarlah nanti masyarakat terutama pembaca Metro bisa lebih tahu apa tugas dan kewenangan dari Bawaslu. Karena kalau kami berpikir pemilu atau pilkada akan berhasil kalau berlaku jujur dan adil, sehingga kita akan mendapatkan pemimpin yang legitimate, pemimpin harapan masyarakat. Tentu saja itu bisa terwujud kalau pengadilnya, ya, wasitnya atau pengadil juga jujur dan adil kepada semua kontestan. Nah, buat kami pengadilnya ya Bawaslu, karena kalau ada yang curang tentu yang nyemprit Bawaslu. Tapi kami ingin tahu detail seperti apa tugas dan kewenangan dari Bawaslu mengenai terutama ini sekarang ini pelaksanaannya pilkada. Oke, silakan Bang Arief. Terima kasih Pak. Jam pagi ini ya. Mungkin sebelum saya langsung menjawab pertanyaan, sebenarnya kita harus tahu dulu di sejarah Bawaslu ini seperti apa. Sebenarnya Bawaslu itu lahir kan dari ketidakpuasan masyarakat dengan proses demokrasi yang di zaman yang Orde Baru. Maka dari itu Bawaslu lahir secara ad hoc ya, sementara itu ada juga panitia, habis itu Bawaslu direkrut dan dibentuk oleh KPU, setelah digugat ke MK, akhirnya Bawaslu berdiri sendiri. Nah, dia mengawasi KPU, masa dia juga dilahirkan oleh KPU. Kadang itu lahirlah Bawaslu secara permanen. Mungkin saat ini untuk Bawaslu kabupaten kota itu usianya 6 tahun permanennya. Bawaslu provinsi berusia 16 tahun, Bawaslu RI ya kita masih muda-muda lah kalau dari sejarah berarti. Nah, kita itu kan dilahirkan dari undang-undang, bekerja sesuai dengan undang, tidak boleh melebihi ketentuan undang. Nah, undang-undang yang kita anut itu untuk pemilu itu Undang-Undang 7 tahun 2017. Di sana menjelaskan detail kedudukan Bawaslu, kedudukan KPU, jumlah personil, tugas dan kewenangan, itu lengkap semua. Tugas kita ya kalau sebagai pengawas ya mengawasi gitu. Selain mengawasi itu kan ada kewenangan kita dan juga kewajiban kita. Kewenangan kita ya, kita kan juga sebagai penyelenggara pemilu ada asas-asas prinsip pemilu yang pengawal penyelenggara pemilu yang harus kita jalankan. Nama mungkin akuntabel, transparansi, efisiensi, dan maksud juga memberikan rasa adil. Kalau sekarang asas pemilu itu kan langsung bebas rahasia. Kalau kita asas penyelenggara pemilu itu ada juga. Maka situ kita berpedoman untuk sebagai penyelenggara dari 11 asas pemilu, penyelenggara pemilu, termasuk juga yang rasa adil, tidak memihak dan sebagainya, ada integritas dan bagaimana lah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oh iya, itu orangnya ya. Ya, dasar kita betul di situ. Terus yang diawasi nanti itu siapa? Apakah kontestan saja atau termasuk masyarakatnya untuk? Nah, jadi begini Pak, kewenangan Bawaslu itu sangat besar. Kewenangannya, cuman ya itulah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sebagainya, karena kita juga masih dalam proses ya, dalam proses arti kata kita baru usia sangat banyak teman-teman KPU yang sudah terstruktur ya, terstruktur dengan baik, sebagainya. Kita aja untuk sebagai administrasi dan untuk staf sebagainya itu masih sangat banyak kekurangan dan ketimpangan dalam hal untuk melaksanakan mungkin kewenangan kami ini sebenarnya ini kalaulah masyarakatnya semua menyadari
dan masyarakat itu mempunyai jiwa-jiwa Bawaslu nggak keluar deh. Apalagi mau diawasi? Ya kalau mungkin secara untuk penyelenggaraan, kami juga mengawasi teman-teman KPU. Pada dasarnya kami untuk mengawasi itu, karena ada kecurangan, mungkin karena dulu orang bilang sebelum pemilu sudah tahu pemenang. Ya. Itu kan begitu. Nah kami lahir untuk mengawasi proses-proses teman-teman KPU itu sudah dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah kami itu tupoksi Bapak mengawasi teman-teman itu bekerja, apakah dia tebang pilih dan sebagainya, kami mengawasi. Jadi tahapannya awal di apa yang dilakukan oleh KPU? Oh iya. Termasuk soal jumlah sekarang pemilih ini. Sekarang kan DPT Pak. Iya. Kemarin coklat kita teman-teman pengawas kecamatan, pengawas kelurahan turun, mengawasi, pendampingan saya juga turun. Cuman ya karena keterbatasan SDM, kita melakukan namanya uji sampling lah, uji petik lah namanya. Karena kita juga nggak akan bisa menemani satu orang antar lihat satu pengawas cam, karena keterbatasan personil juga. Baik kita hanya bisa melakukan uji juga ada teman-teman di bawah itu juga selalu mendampingi tiap padain tiap sampai ke rumah pada itu yang pertama. Yang kedua kita juga mengawasi sudah teman-teman KPU, kita juga mengawasi para calon, para kandidat. Kita juga harus tahu karena kan kita demokrasi yang kita pilih ini adalah demokrasi yang terbuka, bukan yang tertutup. Kalau yang terbuka, ini kan sifatnya kan langsung dari masyarakat, langsung dari pemilih untuk memilih para calon pemilih, calon yang akan dipilih. Itu juga proses-proses itu kita awasi sama dengan calon-calonnya, apakah calon-calon itu membuat perbuatannya itu melanggar ketentuan. Makanya kita butuh sosialisasi baik terhadap para calon maupun juga terhadap pemilih. Pemilihnya kita semua pemilih kita juga mengawasi karena sesuai dengan undang-undang di dalam undang-undang 7 itu untuk pemilu. Kalau untuk pilkada ini undang-undangnya berbeda. Undang-undang 10 tahun 2016. Jadi berbeda nomenklaturnya, ada dua undang-undang yang berbeda rujukan kami. Kalau pemilu kemarin undang 7 itu jelas di situ. Kalau sekarang undang pilkada tahun 2016. Jadi rujukan karena belum ada yang baru. Kan kemarin mau disahkan yang baru. Oh yang jadi ya. Jadi jadi masih rujukan undang-undang yang lama. Nah, kami di dalam undang-undang itu kan ada yang kami awasi. Pertama kayak dari Polri, ASN. Jadi segitunya lah tugas Bawaslu untuk mengawasi pengerjaan teman-teman KPU sesuai jajaran, mengawasi paslon, mengawasi pemilih, dan mengawasi yang sudah larang oleh ketentuan undang-undang. Besar kewenangan. Ya, kalau yang soal larangan itu, misalnya tadi keterlibatan, misalnya TNI, Polri, ASN, itu dimulai sejak kapan gitu? Bawaslu bisa menegur? Sejak mulai kapan dimulai, Pak? Berarti sekarang ini, saat ini ada ASN, oh itu sudah mulai bisa ditegur? Iya. Oke. Terus kapan calon itu nanti mundur? Seandainya dia incumbent atau dia sekarang menjabat, dia harus mundur dari jabatannya setelah maju itu. Kapan mereka harus mundur? Sebenarnya kan mundur itu ada dua. Karena kalau kita mempersepsikan mundur itu secara ketentu kita mundur ya mundur lah. Cuma kan secara hukum juga begitu. Mundur kan mungkin secara pernyataan dia mungkin mundur, secara administrasinya kan masih berjalan. Ya kan? Misalkan kayak calon ya, ada kepala daerah, ada dia jadi masih berjalan lewat dan sebagaimana. Dia menyatakan bikinlah surat pernyataan. Itu surat pernyataan itu kan memang surat menyatakan. Tapi yang menerima, yang memutuskan dia diterima mundur atau tidak, itu kan institusinya kan berbeda. Enggak, maksud saya ini kapannya itu ditentukan sejak di
tetap ditetapkan. Iya. Karena kalau tidak, seperti apa tadi itu secara administrasinya, takutnya dia akan memakai fasilitas-fasilitas yang dia miliki. Misalnya kalau dia masih menjabat, dia kan bisa membagi sembako atas nama pemerintah, membagi bantuan atas nama pemerintah. Tentu saja lawannya pasti akan dirugikan karena dia nggak bisa seperti itu. Sedangkan ini yang dibagi ini kan APBD. Nah, kalau dia masih menjabat di situ dan punya kewenangan untuk itu kan menurut saya nggak adil. Iya, jadi gini Bang, kita Bawaslu kan bekerja sesuai dengan undang-undang. Misalkan begini, saat ini ada calon-calon kita yang sudah mendaftar, ini ada banyak kepala daerah dan legislatif ya, yang sudah mendaftar di provinsi lah. Dia di dalam ketentuan tidak wajib mundur. Kepala daerah itu dia cuma diatur dalam untuk cuti, Pak. Cuti di luar tanggungan negara. Oke, yang mundur itu dia anggota dewan. Kalau dia kan masih definitif sekarang. Di dalam ketentuan undang-undang dia cuma mengajukan cuti saat kampanye. Itu untuk Iya, bukan untuk kepala daerah atau kepala daerah. Kalau anggota dewan mundur ya, meskipun baru dilantik mundur ya. Ya, ada ketentuan yang kemarin disuruh mundur. Oke. Tapi kalau untuk kepala daerah hanya cuti. Cuti, berbunyinya di situ cuti saat kampanye. Memang sangat rawat itu untuk pemanfaatan fasilitas negara atau kepentingan pribadi. Ya. Makanya ini tugas kita bersama untuk mengawasi itu. Dan tugas kami juga sering untuk melakukan himbauan-himbauan supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan ataupun fasilitas negara kepentingan dia. Pengajuan cuti itu ke siapa? Hah? Pengajuan cutinya ke siapa? Ke Kemendagri. Oh, Bukan dia di luar Kemendagri. Bukan, ini kan ada wali kota Ah. yang maju, ada gubernur yang maju. Yang penting kan kepala daerah di bawah Mendagri semua. Oh, dia cutinya ke Mendagri. Iya, Tapi atasannya lah kan. ada tembusannya ya, ada. Iya, setelah dia dapat izin dari sana, ya tugasnya KPU menerima berkas, bosnya telah mengajukan cuti. Tugasnya Bawaslu memastikan ini betul apa saudara. Itu saja. Pak. Kalau cutinya berapa lama itu? Kalau di dalam undang-undang bisa Kampanye itu 2 bulan. Kampanye ya 12 kurang 1 hari. Nah. 59 hari. Berarti cuti selama 2 bulan itu. Seandainya kepala daerah itu wali kota dan wakil wali kotanya maju, sama-sama maju nih, berarti kosong dong. Apa ya? Saat cuti itu siapa pengganti? Kalau pengganti kan nanti atasan Kemendagri yang berubah sesuai misalnya PLT, bisa Sekda, itu kan ada ketentuan lain di luar kewenangan Bawaslu juga. Cuma kita kan sebagai lembaga pengawas, mengawasi sesuai dengan kewenangan kita aja. Ya, siapa nanti yang jadi PLT kan kita nggak tahu. Terus bagaimana cara ngawasinya seandainya ini kan masih kepala daerah dan hanya cuti, padahal dia menggunakan misalnya fasilitas yang melekat sama dia. Ya. Karena begini Pak, ancamannya itu juga cukup berat. Menggunakan fasilitas negara. Kalau seandainya kita proses itu bisa menggugurkan dia. Bisa sanksi, ada sanksi pidana. Waktu dia itu dalam Undang-Undang 10 itu. Saya baca sebanyak seperti itu. Nah, akan berpotensi untuk penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana itu sudah ada ketentuan undang-undangnya dan mengatur jika dia memakai fasilitas itu, makanya kita selalu himbau supaya tidak menggunakan fasilitas. Nah, kalau kita proses memenuhi syarat formil material dan terbukti, sebenarnya bisa didiskualifikasi dan tidak pidana. Terus ini Bang Ari, ini kan belum penetapan nih. Berarti saat ini kepala daerah itu bagi-bagi ini masih di persoalan. Sekarang kita harus luruskan dulu, dia bagi-bagi itu atas apa? Misalnya bagi-bagi. Bukan, dia bagi-baginya itu kapasitasnya itu sebagai apa? Kepala daerah, bakal calon, atau sebagai donatur tetap, atau hibah. Itu yang harus kita pastikan. Ya, karena ini kan susah juga. Karena melekat, jabatan itu kan melekat. Ya, meskipun dia tanggalkan pun orang tahunya dia pejabat ini. Nah, saat bagi itu kan hanya nama, dia ada nama di situ. Misalnya bagi sembako nih, ini belum masuk kampanye. Saat ini
Kalau mereka bagi-bagi sembako, apakah itu melanggar atau tidak? Dia bagi-bagi apa nggak melanggar. Nggak melanggar. Kan atas nama pemerintah daerah. Kecuali dia ucapkan, nih saya bakal calon. Nah itu ucapannya itu yang salah. Kalau ini dari pemerintah provinsi, nggak masalah. Pemerintah kota, nggak masalah. Saat ini ada backdropnya nih. Oh itu salah lagi. Oh. Ini ada backdropnya. Jadi kan Terus bagi-bagi sembako. Ya backdropnya apa dulu? Kalau bantuan Ya, sosial calon. pemerintah, berarti pemerintah loh. Kalau bukan pemerintah, nah pertanyaannya, kalau bukan bantuan pemerintah tapi dari pribadi calon, sekarang ini atas nama atas nama Kan calon. itu yang harus kita telusuri. Iya. Kita kan Kalau ini atas nama calon, misalnya calon AB, belum pasangan bisa ini. atas nama calon. Atas nama calon belum bisa. Tidak boleh, Hah? tidak boleh, pelanggaran itu ya. Ya enggak, ini kan perlu sosialisasi ke masyarakat. Iya. Karena bagaimanapun kan masyarakat tahu nih bahwa ada model seperti ini. Tetapi kan dia nggak tahu nih apa ini pelanggaran atau enggak. Ini belum kita nanti masuk ke dalam seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat seandainya menemukan seperti ini gitu kan. Ya, itulah sebenarnya saya terima kasih juga Menko Forum ini bagi juga sosialisasi ke masyarakat, edukasi politik terhadap teman-teman, bagi para pemilih, berusaha untuk membaca dan karena hal-hal ini nggak semua orang paham, nggak semua orang tahu juga. Kami memang juga keterbatasan sumber daya, keterbatasan kami lah untuk sosialisasi hal-hal begini itu supaya harusnya masif seperti itu. Nah tadi menyambung dari pertanyaan soal pilkada, karena kan di dalam ASN memang di SM Mendagri dan SKB Menteri kalau nggak salah itu kan diatur. Misalnya saya kepala daerah tuh nggak boleh apa, nggak boleh. Udah yang ngikutin nih aturan itu aja. Misalkan dia bagikan, kalau sekarang itu kan bungkusnya banyak kan, sangat banyak bungkusnya, bungkus bantuan, bantuan. Ya teman kita harus jeli kan. Lagi dia tidak ada ucapan, apalagi ada spanduk, kartu nama dan visi misi sebagaimana, tidak boleh, tidak boleh. Ya kalau ada yang menemukan, ya bisa diperhatikan atau rekaman sebelumnya, nggak apa-apa kita akan terus kita proses. Dan tidak boleh, karena itu sudah ya kalau misalnya apalagi dia menggunakan anggaran pemerintah, itu kan sudah tidak boleh menggunakan kewenangannya, itu kepentingan pribadinya. Tidak bisa. Ya, kan setiap pelaksanaan pemilu atau pilkada itu kan selalu ada evaluasi. Iya. Pemilu 2024 kemarin kan banyak pemilu dan pilpres ya, kemarin itu kan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat terutama soal bansos-bansos yang nyebar sehingga memenangkan salah satu calon. Itu kan menurut saya juga kan harus menjadi pelajaran juga gitu kan sebagai penyelenggara pemilu bahwa ini loh ada keluhan-keluhan dan masyarakat itu menginginkan bahwa pemilu kita itu ya jubil karena kita ingin pemimpin yang dipilih masyarakat itu ya betul-betul pemimpin yang berkualitas untuk masyarakat gitu, untuk memajukan gitu. Nah tentu saja kalau ini tidak diantisipasi itu kan juga akan merugikan calon lain yang dia tidak incumbent, yang tidak punya kemampuan seperti calon yang lagi berkuasa. Ya, saya balik lagi apa yang Abang sampaikan. Kita ini kan pesta demokrasi, yang mana hak demokrasi diatur dalam undang-undang, hak konstitusi kita. Itu kan pesta rakyat sebenarnya. Nggak ada perlu juga yang harus kita risaukan. Yang perlu kita risaukan ketika prosesnya tidak berjalan dengan baik. Itu karena ini kan dari rakyat untuk rakyat kembali kepada rakyat. Sebenarnya kan marwahnya itu di situ. Nah, kami sebagai penyelenggara hanya menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang setelah disepakati oleh legislatif dan pemerintah. Bagaimana demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan. Persoalan hasil dapat pemimpin yang baik, makanya kita perlu masyarakat pemilih yang baik. Karena lahirnya pemimpin itu dari masyarakat juga. Makanya dia turun
Nah, kita harus tahu pemegang kedaulatan itu ada di tangan masyarakat, bukan di tangan pemimpin, bukan di paslon. Ya kalau paslon sekarang, contoh, kalau ada kota kosong, jangan dikira kota kosong nggak akan menang. Karena kedaulatan itu di hak kita masing-masing. Sesuai dengan ketentuan konstitusi, kita dipilih dan memilih. Kita juga berhak menentukan pilihan kita, itu yang diatur asasnya, langsung umum, bebas rahasia, bebas untuk memilih siapa aja bebas. Tapi tidak ada yang Pak Anas. Ada Pak, saat ini baru Bintan Siti satu, cuman masih perpanjangan masa pendaftaran. Tidak tahu di dalam 1-2 hari ini berubah seperti apa, tetap kota kosong dan Semua masyarakat itu bisa menjadi Bawaslu, bisa Ya. mengawasi jalannya pilkada ini. penting dia menjadi jiwa Bawaslu. Ya. Nggak mesti juga harus jadi yang anggota Bawaslu. Iya. Terus ini Mas, aturan-aturannya seperti apa? Kalau ini untuk ASN, ada nggak menurut undang-undang atau PKPU atau apapun lah, aturan mengenai ASN, keterlibatan ASN? Apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan kepada ASN? Ya, Ada nggak ini? karena kami gini Pak, kami punya kewenangan untuk menangani sama pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran undang-undang lain. Nah, pelanggaran undang-undang lain itu termasuk ASN. Nah, ASN ini kan ada institusi yang berbeda dengan kami. Karena kami sebagai penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, untuk melakukan kajian apa yang dilanggar sesuai dengan ketentuan perundang-undangnya, bahwa sesuai dengan Permendagri maupun SKP 5 Menteri dan undang-undang yang mengatur tentang fakta integritas ASN dan sebagainya. Kami cuma hanya merujuk ke situ. Terus tugas kami sampai di mana? Kami hanya mengecek kebenaran datanya, mengkaji apakah ini melanggar atau tidak, dan hasil kajian kami rekomendasikan. Kalau kemarin kita rekomendasikan ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Sekarang kan KSN sudah dibubarkan, jadi balik ke MPRD. Ini kita rekomendasi. Nah, rekomendasi yang kita sampaikan ke MPRD atau ke KSN itu ditindaklanjuti, nanti dia akan suruh kepala daerahnya untuk sesuai dengan aturan mereka sendirilah, apakah itu sanksinya mau teguran ataupun sanksi macam-macam lah, itu di luar kewenangan kami. Tapi bentuknya mereka ini dianggap melanggar itu kalau seperti apa gitu, sehingga nanti biar tidak simpang siur juga di Ya jelas ASN itu tidak boleh memihak, tidak boleh dia kalau TNI sama Polri dia nggak punya hak pilih. Kalau ASN sama dengan kami, ya sipil kan? Iya, tidak boleh memihak tapi mempunyai hak pilih. Nah, perbedaannya kalau di ASN itu, apalagi kan di birokrasi, organisasi itu mungkin ingin tahu nih siapa calon-calon itu, boleh saja diatur sama kemarin Pak Tito juga menyampaikan juga tentang bagaimana sih ASN ini ingin tahu sosok-sosok calon pemimpinnya. Sebenarnya nggak boleh dia berpihak. Sekarang pertanyaannya, seandainya kita melihat seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama itu kami ke data centernya. Sebenarnya terjadi di lapangan. Contoh misalkan di kampanye bawa anak-anak misalkan gitu. Kita dapat mencegah, kita stop supaya tidak masuk dalam itu, dan pakaiannya yang berupa paksa dan sebagainya kita suruh balik. Nah, ketika dia tidak mengindahkan itu baru kita awasi, kita berpindah. Makanya upaya itu adalah sosialisasi dalam hal bentuk pencegahan. Termasuk begini. Ya. Soal yang tadi pelanggaran itu, bagaimana cara masyarakat tadi, Mas Arief belum jawab. Prosesnya seperti apa? Apakah yang harus kan kita melihat ini ada pelanggaran, kita melapor tok gitu, atau harus disertai bukti, foto, video, atau seperti apa? Banyak cara sih. Karena kalau ada pelanggaran, misalkan contoh hal yang kita temukan ya terutama teman-teman selain dari Bawaslu, karena kan untuk melakukan pencegahan secara ini Bawaslu. Tapi kalau masyarakat terlibat langsung aktif memberikan teguran, itu juga sebenarnya makanya saya bilang jiwa Bawaslu itu harus ada. Tapi nggak boleh negara ya.
Kalau Itu langsung, nggak apa, bapak ini nggak boleh. Kalau misalkan yang ini nggak berbawaslu, bisa saja seperti itu. Karena kalau suruh Bawaslu semua Pak, kami juga terbatas. Secara SDM kami juga terbatas. Makanya kita ngawasin, kita aja cuma 300 orang seluruh provinsi di pasukan kita. Pengawas pemilu sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Yang kita awasi DPT 1.500.000 lebih. Kan nggak logis juga. Tambah lagi TNI-nya, tambah lagi Polri, tambah lagi SM-nya. Nggak akan logis. Secara matematika nggak logis. Tapi itulah kami menggaungkan, menggunakan tugas-tugas Bawaslu. Kami harus menjiwai masyarakat itu seperti jiwa Bawaslu. Melakukan pencegahan. Ketika dia ada nampak menemukan, jangan ditunggu di mana Bawaslu ini, bukan seperti itu. Tetap begini, ada kecelakaan di jalan, terus kita tunggu dulu polisinya. Ya kita bantu dulu lah. Urusan polisi kan urusan hukum. Nah kami juga seperti itu. Ya kalau udah lakukan pencegahan, udah diindahkan juga, sudah. Gimana? Kita harus lakukan sesuai dengan hukum. Itu kalau dalam soal pencegahan. Nah kami juga ada call center, nanti kita sampaikan ada di baliho di website kami. Misalkan ada pelanggaran yang masyarakat temukan, seandainya karena di undang-undang pilkada itu berbeda dengan undang pemilu. Di undang-undang pemilu itu pemberi itu ini untuk soal pidana. Yang dikenakan pidana itu adalah pemberi. Kalau di undang-undang pilkada, pemberi dan penerima itu dikenakan pidana. Sekarang saya tanya, pemberi dan penerima ini kena pidana ini. Terus kita nampak di tetangga kita ada yang memberikan uang diterima, terus abang rela melaporkan tetangga ini. Iya, kalau bapaknya ada di tetangga saya terima, terus kita proses proses. Makanya kami karena sanksi pidananya itu pemberi dan penerima itu dikenakan sanksi dan ancaman pidana, makanya kita gencar untuk sosialisasi. Nah ini menurut saya yang perlu, iya. karena gini, kita kan tidak bisa melupakan kemarin betapa dahsyatnya money politik, ya kan? Karena apa? Mereka masif karena apa? Penerima nggak kena hukuman kok, cuma si pemberi kok, katanya seperti itu. Nah sekarang ini ternyata pemberi dan penerima kan bisa dipidana, tetapi kan masyarakat kan banyak nggak tahu. Oh kemarin aja lolos, aku mau minta lagi nih, lebih lagi nih. Ya makanya ini kami juga cukup berat ya untuk melaksanakan pilkada ini dengan undang-undang berlaku, ketentuan undang seperti itu. Sebagai tadi saya bilang, dan abang punya tetangga, abang nampak sendiri tetangga terlibat, terus abang laporkan, kita proses. Apakah setiga itu tetangga sendiri dilaporkan? Dia nutelai juga itu bang. Iya kan? Makanya abang sebagai sudah menjiwai jiwa Bawaslu itu melakukan pencegahan, menolak, nggak boleh begini, kalau kamu kena pidana. Makanya salah satu solusi yang kita lakukan saat ini adalah pencegahan. Kalau kita terima, habis itu kita juga melaporkan, kan kena juga, nggak mungkin kan kita kena juga kan? Iya. Kalau logisnya kan begitu, kita terima, kita laporkan, kan kena pemberi dan penerima. Maka satu-satunya cara harus ditolak. Kalau model kayak gitu, saya malah justru yakin ini nanti money politik masih tetap jalan. Kalau jalan nggak jalan, kita hanya untuk mengawasi. Nah, apa jalan nggak jalan nggak ada Bawaslu untuk mengawasi jalan apa tidak. Karena kan nggak mungkin. Wah ini saudara semua, ini tetangga semua, nerima. Oh, udah biarin aja gitu kan. Enggak. Kalau prosesnya begitu ya, jangan salahkan nanti 5 tahun ke depan masyarakat yang mungkin semenjak jadi kepala daerah ini tidak pernah turun, ya wajar-wajar saja. Udah memberi. Hak kita sudah kita gadaikan dengan selembar 2 lembar uang itu. Itu yang harus kita sampaikan. Ya jangan salahkan apa yang terjadi 5 tahun ke depan. Karena hasil yang kita 5 tahun ke depan itu dari proses masyarakat sendiri. Nah ini yang harus kita sampaikan, pesan-pesan moral. Tapi faktanya kan? Ya fakta itu kan kita tidak bisa bantah.
Iya, faktanya, Nah. faktanya apalagi pileg tahun ini ya, Hmm. kan nggak bisa dipungkiri. Permainan ini, permainan siapa yang punya duit. Itu nggak bisa dibuktikan, Pak. Kan begini, maaf ya, Nah, money politik itu ibaratnya kentut. iya, Baunya kemana-mana, wujud nggak ada. Sekarang di undang-undang pemilu itu nggak boleh membeli partai, membayar partai, nggak boleh. Cuma kan membuktikan itu kan sangat susah. teorinya seperti itu. Tapi praktek, sebetulnya praktek itu kan rahasia umum. Sebetulnya Bawaslu tahu juga, Pak. Misalnya, Karena kan kita berbicara hukum, Pak. Ya kan? Kalau kita berbicara hukum, siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan. Lah kan nggak bisa, oh Sanu terima tuh sekian M, contoh. ya, Terus dia bisa buktikan nggak itu? Secara hukum ya, bukan secara kedai kopi. Kalau kedai kopi kan cuma hanya trust. Percaya nggak dengan omongan si A ini? Kan begitu. ya untuk yang abang bilang tadi, kita akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas atau orang yang meskipun tidak punya duit akan duduk, ya susah kalau memang harus seperti itu. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan, karena itu tadi, dari mana kita bisa melihat kentut itu kan persoalan. Nah itu, bilang. Ini kan kita bicara hukum, Pak. Ya, Karena ya. Bawaslu itu lahir dari undang-undang, bekerja sesuai dengan undang, nggak boleh ketentuan undang-undang. Dan kita nggak bisa, saya nggak boleh menafsirkan sendiri persis, saya nggak bisa. Misalkan ada money politik. Nah kalau memang fakta hukumnya dengan formil materialnya tak terpenuhi, Berarti waktu pileg kemarin Gimana? tak ada ditemukan Apa? untuk money politik selama pelaksanaan pileg 2004. money politik. Ya. Yang kami di jajaran itu nggak pernah. Tak ada ya. Nah, kalau memang aku pernah siapkan aja. Dan Semuanya kita kayak proses. gitu, Cuma kan persoalan kan pertama memang ingin melaporkan. Yang kedua dalam konsekuensi hukum itu kan harus ada saksi yang melihat, saksi yang mendengar, saksi yang mengetahui. Itu kan nggak gampang juga kita menjatuh pidana orang itu, bukannya tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi harus sesuai dengan undang. Kita harus pahami ketika ada terjadi pelanggaran pemilu, yang punya kewenangan untuk memproses itu adalah Bawaslu. Ya. Jangan mentang ada polisi dilaporkan ke polisi nggak berhak menerima itu. Pelanggaran ya. Iya, pelanggaran Oke. pidana ya. Pidana pemilu. Pelanggaran pemilu, Pelanggaran Bawaslu. pidana pemilu. Ya. Kalau pidana kan tetap polisi kan. Agak unggul tadi kan. Pidana itu ada dua, Pak. Nah, Ada pidana umum, ada pidana pemilu. iya. Kalau orang kelahi ya udah langsung ke polisi. Oke. Nggak usah ke Bawaslu. Iya. Tapi kalau pidana pemilu money politik itu kan pidana. Ah. Terus menyuruh orang nggak boleh milih apa, ngancam-ngancam orang itu pidana, itu ke Bawaslu proses. Saat nanti kampanye, pemberian dari calon yang ada itu yang diperbolehkan itu sebatas apa? Kalau untuk kampanye, Ya. karena kan kita belum ada undang-undang baru tentang tracking juknis dari KPU untuk kampanye. Itu kan sekarang masih kita bahas tentang masalah total calon ini. Oh. Ini kan kita sesuai dengan tahapan. Tahapan kampanye belum, tahapan penetapan aja belum. Berarti nanti belum tahu nih. Kalau tahapan sekarang ini apa dulu? Ini penetapan dulu nih. Iya. Ini Sekarang kan masih verifikasi administrasi. verifikasi ya. Iya. Kemarin kan tes kesehatan. Ah. Semalam saya ketemu KPU untuk melakukan verifikasi administrasi, apakah dokumen-dokumen yang dilampirkan itu benar atau ada yang kurang, ataupun unsur pidananya juga ada di situ. Berarti ini setelah ini baru penetapan. Penetapan. Iya, kan setelah administrasi macam-macam Iya. kesehatan sudah oke, penetapan. Penetapan. Itu apa? Penetapan itu tanggal 22 22 September. Oh, setelah itu baru kampanye. setelah itu Oh, baru setelah kampanye. iya. Ya, terus inilah, ini karena ini ada hubungannya dengan media lah. Seperti apa ini media soal termasuk pemberitaan, iklan yang berkaitan dengan pilkada ini? Apakah ada aturan dari Bawaslu itu mengenai apa yang tidak diperbolehkan dan apa yang dibolehkan? Kalau soal media kan yang saya pahami Ya, itu kan ada kode etik jurnalistik juga yang harus dipahami dan dasar untuk menjalankan
menjalankan tugasnya sekarang. Itu kan dasarnya sudah ada jelas di dalam ketentuan. Kalau soal dengan Bawaslu kan sebenarnya media dengan Bawaslu itu beda kantor aja. Tugasnya kan sama juga kan, media juga wasit juga, dia juga harus netral. Kalau untuk soal apa yang media nggak boleh, misalnya contoh iklan, kan ada iklan itu tertentunya, kan saat ini belum boleh ada iklan mungkin karena belum ada catatannya kan, untuk daerahnya. Itu sebenarnya ada ketentuannya ini sih. Kalau ada hal misalkan setiap tahapan itu kami biasanya melakukan surat himbauan. Ya, maksud saya itu kalau ada aturan mainnya harus sampaikan, karena itu kan nanti ya ke perusahaannya, karena kan masing-masing perusahaan itu kan punya kebijakan di medianya. Iya, kayak kemarin kan, contoh kayak pileg. Rata-rata pileg kemarin itu kan yang apa namanya, kemarin ada tahap sosialisasi yang diterapkannya itu kan. Ada beberapa media yang kontak saya yang baik ngobrol langsung, apa sih yang nggak boleh gitu. Oke. Ada? Oh iya, kan nama saya Bapak Purwa. Mungkin ini menjelang kampanye ini Pak, batasan mana aja yang bisa dipasang Pak itu atau spanduk untuk apa namanya dalam kada ini Pak, kada ini. Karena gini, di aturannya kami misalnya kemarin itu, ini abang ini ingatkan masa lalu saya kemarin dilaporkan itu. Oh, yang di sana itu ya. Welcome to Batam ya. Jadi gini Bang, yang menentukan zona itu sebenarnya itu KPU. Zona-zona mana yang dimasuk ke KPU. Nah itu belum tahapannya itu. Sekarang masih tahapannya untuk bakal calon ini diverifikasi. Belum ada untuk ketentuannya zona-zona itu. Biasanya KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah mana zonasi yang ditetapkan dan zonasi yang dilarang, misalkan masjid, sekolah, sarana pemerintah itu kan boleh. Memang nggak tahu lah kita ini perkembangan ini apakah nanti ada putusan terbaru, nggak tahu lagi MH atau MK buat judicial review, terusnya nanti mungkin di masjid boleh kampanye, kita kan nggak tahu juga kan. Kadang kan kemarin kan begitu di putusan MK yang itu kan fasilitas pemerintah boleh digunakan dengan perguruan tinggi sepanjang mendapatkan izin, kan begitu bunyinya. Selaraskan dengan PKPU 15 tahun 2022. Yang dilarang itu cuma masjid, sarana itu bukan masjid, sarana ibadah, sarana ibadah masjid, vihara, gereja dan lain-lainnya itu. Kampus boleh. Kampus sama fasilitas pemerintah boleh digunakan sepanjang mendapatkan izin. Nah, itu bukan putus di situ. Ada orang di bawahnya. Tidak boleh menggunakan atribut. Itu Pak. Terus ini Pak, lagi Pak, soal ASN Pak. Bagaimana kita mengetahui seorang ASN itu netral apa enggak? Ada enggak Pak semacam ya mungkin indikasinya seperti apa yang disebut yang disebut ASN itu tidak netral? Karena gini Pak, hukum itu yang saya pahami Pak, saya tidak tahu. Yang saya pahami hukum itu yang bisa dijerat dengan hukum itu adalah perbuatan, baik itu perbuatan perkataan maupun like maupun foto, apalagi dia aktif. Tapi kalau cuma niat-niat aja belum lah, karena yang disanksi dengan dari segi hukum itu ya perbuatannya. Karena Permendagri semalam bilangnya itu boleh. Hadir boleh. Karena dia pengen tahu visi-misi bakal yang akan dia pilih. Tapi jangan itu aja di kampanye di sini paslonnya itu, nanti kampanye depan itu paslonnya ikut juga, yang paslon lain enggak gitu. Nah, itu kan keberpihakan, itu kan sikap tadi, perbuatan. Itu yang enggak boleh. Tapi ya tetap nggak bisa dikontrol. Karena ini dia datang sini, apakah dia datang ke sana kan nggak tahu. Iya. Makanya kita ikutin terus kan. Makanya seperti saya panjang cerita kita balik ke awal, harus punya menjiwai di Bawaslu. Itu yang harus kalaupun ada salah ya kita tegur. Nah gitu. Makanya semuanya harus mempunyai jiwa-jiwa Bawaslu. Nggak harus mesti jadi Bawaslu juga, tidak. Kan itu gue kita sadar dulu
lahirnya Bawaslu dari mana? Rasa ketidakadilan. Tapi gini maaf Pak, kita kan bukan Bawaslu Pak. Orang Bawaslu itu kan juga ada semacam ya diikat dengan dipayungi hukum kan. Kalau kita nih rakyat biasa ingin seperti Bawaslu misalnya mencopot sembarangan baliho, bisa nggak? Itu perbuatan Bawaslu Pak, bukan jiwa Bawaslu. Ya, makanya Jadi harus gini, dibedakan juga jiwa dengan Ya. sehingga tidak salah. antara jiwa dan raga tuh bisa Beda, Pak. iya. Biar tidak salah nanti bertindak. Iya. Nanti masyarakat, aku jiwa Bawaslu. Nyangkutinnya semua. Ya, jiwa Bawaslunya dalam menjiwa. Contoh beginilah. Kita polisi tugasnya apa sih? Hanya menimbulkan rasa aman di tengah masyarakat. Terus apakah bisa polisi itu mengamankan? Enggak bisa Pak. Berapa sih jumlah personel polisi? Apa dia bisa mengamankan? Kita di keluarga kita aja berantem apa? Mana sih polisi kok orang berantem nggak ada? Yang menimbulkan rasa aman itu nanti ya dari kita gitu. Menciptakan lingkungan kondusif ya dari kita, bukan dari polisinya. Polisinya dalam hal untuk menegakkan ketentuan hukumnya. Nah, terus apakah kita ciptakan rasa aman kita juga polisi? Enggak juga kan? Kita mempunyai jiwa-jiwa polisi untuk misalkan kita memata-matani siapa nih kiranya yang akan mau curi motor bagaimana, itu bagian dari pencegahan. Sama juga di kita juga gitu. Jadi mindsetnya itu kita menjiwa jiwa Bawaslu bukan berarti kita Bertindak mengikuti perbuatan bahwa tidak seperti Bawaslu. Kan kita Takut menciptakan diacak-acak rasa kondusif orang. di lingkungan kita itu. Kan nggak mesti harus ada polisi. Sama juga kalau kita ingin menciptakan di komplek kita tidak ada money politik, nggak mesti harus ada Bawaslu di situ. Tapi jiwanya ada, jiwa pencegahannya ada, jiwa pengawasannya ada. Lah kalau itu ada sudah ditegur, nggak diindahkan. Lah kalau orang berantem udah dilerai Pak, kan baru lapor polisi kan. Begitulah kira-kira analoginya walaupun tidak sama ya. Terus satu lagi lah soal money politik tadi Pak. Kalau kita misalnya menemukan ada indikasi money politik, bagi-bagi duit gitu lah kan. Terus kita laporkan ke Bawaslu gitu. Terus yang kita laporkan itu semacam material dan apa tadi itu formil materialnya sudah kasih kan. Terus penambahan bukti-bukti apakah kita serahkan ke Bawaslu atau kita sudah tidak lagi mencari bukti-bukti lain gitu loh Pak? Maksudnya Bapak ini posisinya sebagai apa dulu? Pelapor gitu. Pelapor. Misalnya, iya kan pelapor. Karena gini, biasanya, Pak. kita contoh kita ada menemukan tindak pidana ya, tindak pidana pemilu. Terus Bapak sudah punya dokumentasinya, atau punya apa yang Bapak temukan sudah punya lah, Bapak laporkan gitu. Nah, sekarang maksudnya apa nih? Apakah karena kami di Bawaslu sebelum melakukan register formil material, tapi kan ada namanya kalau itu sudah mencukupi, kami nggak perlu lapor penelusuran lagi. Tapi kalau belum, itu kami akan lakukan penelusuran. Nah, kalau misalkan pelapor nggak mau namanya dicatatkan dalam berita apa kami dalam proses itu, kami masukkan ke dalam informasi awal. Jadi kami yang menemukan, jadi itu jatuhnya itu temuan bukan laporan. Cukup Bapak Ibu melapor ke kita, tapi itu valid ya. Kadang-kadang ya mohon maaf juga, katanya di sana Pak, penyampai di sana katanya Pak, ya kita kan nggak bisa bekerja dengan katanya. Gitu. Kalau faktanya ada, ya sudah kita lapor turun, langsung lakukan pencegahan. Ada opsi kedua, lakukan penelusuran, kami anggap itu sebagai informasi awal, kami lakukan penelusuran ini, itu kami jadikan temuan. Kalau sekiranya gini setelah ada semacam ini temuannya kan dari masyarakat, dari saya melaporkannya, tapi belakangan saya itu mencabut karena damai gitu, boleh nggak kira-kira Pak? Karena Iya kayaknya ini. Ini kan nggak tahu masyarakatnya gitu. Iya, masyarakat. Bisa tak berdamai kita kan gitu, tidak kita gitu maksudnya Pak. Bisa nggak Pak? Tapi Udah lanjut lapor. karena proses itu yang saya tahu kalau Damai sudah di atas proses itu tetap lanjut sih biasanya.
Saya 10 tahun saya. Orang ya harusnya kayak gitu kan Pak. Tapi Anda juga Pak di lapangan cica-cica karena dicabut Pak sama pelapornya, gitu loh. Berarti itu Iya. gimana kayak Ya kasusnya? pelapornya yang salah lah, kenapa Pak cabut? Ya, karena kan saat ini masih berproses dan itu operator bersama sentra gakumdu. Iya. Itu belum ada penangkapan soal aturan yang terbaru soal itu. Antara incumbent itu apa? Incumbent yang Incumbent. kan cuti itu kan sepanjang kampanye itu ya. Bunyinya begitu. Nah, selain itu kan pasti ada waktu-waktu yang bisa dimanfaatkannya sebagai kepala daerah. Gimana kalau dia yang membantu tempat ibadah atau apa gitu kan? Ini atas nama pemerintah gitu kan. Tapi tim sukses bayangannya itu bergilirnya untuk Ya, bagaimana bisa nggak itu dijerat gitu? kita itu harus mindsetnya dulu harus diluruskan. Makanya mindsetnya itu kita harus melakukan pencegahan. Kalau bisa nggak bisa, karena kasus hukum itu nggak bisa dianalogi karena sesuai faktanya. Kalau faktanya itu bisa, ya bisa gitu. Kewenangan kepala daerah itu kepentingan dia bisa saja, bukannya nggak bisa. Tugas kita apa? Ya ngawasi terus, melakukan pencegahan. Ya kalau ada ya kita ingat kayak kemarin ada beberapa kepala daerah sudah kita surati. Ini kan untuk meminimalisir nih, karena Bawaslu itu hadir bukan untuk menghilangkan, tapi untuk meredus kecurangan apa-apa. Cuman ya semakin terus makin ada variasi-variasi baru kan. Salah satunya adalah edukasi politik. Kayak begini, kita edukasi politik. Kita melakukan pesta demokrasi ini tujuannya untuk apa? Kalau cuma ngarep sembako buat apa? Sembako itu memang kewajiban pemerintah ngasih kok. Enggak pernah ada pilkada. Satu, yang kedua apa tugas Bawaslu sebenarnya? Menanamkan nilai-nilai rasa nasionalisme. Ya kan gara-gara pilkada 1 kali 5 tahun kita bertetangga selama ini baik jadi pecah. Terus jalan kuncian, syarat dan sebagainya macamnya. Jangan gara-gara beda pilihan kita bentrok. Yang namanya demokrasi harus berbeda pilihan. Kalau satu pilihan namanya monokrasi, nggak demokrasi lagi. Ya, karena ini yang kita yakini, pesta demokrasi ini yang kita sudah sepakati bersama. Harus kita jalankan dengan segala kekurangan kelebihan. Gini dulu. Masih ada? Udah. Oke. Kita sebagai masyarakat berharap pelaksanaan pilkada berlangsung jujur dan adil. Makanya kita berharap juga kepada para penyelenggara agar menyelenggarakan ini dengan jujur dan adil. Karena kita menghendaki pemimpin yang betul-betul ingin membangun dan ingin mensejahterakan masyarakat di Kepri dan Batam dan Kepri dan seluruh kabupaten kota lah di seluruh Kepri. Terima kasih Bang Ariel atas diskusinya. Kita beri upload buat dan kita jumpa di Metro Forum berikutnya. Selamat siang.